Malam itu, antara tengah malam hingga menjelang subuh, belasan bayangan berpakaian hitam muncul, wajah tertutup, langkah teratur, tanpa suara. Mereka tidak berbicara. Di tangan mereka menggenggam berbagai jenis senjata tajam yang haus kematian. Tidak memberi tanda apapun, tidak mengetuk pintu. Mereka langsung mendobrak. Beberapa warga hanya mendengar derap kaki berat, letupan seperti tembakan peringatan, dan jeritan yang memecah malam. Namun anehnya, tak ada satupun yang berani keluar rumah. Ketakutan membuat semua orang memilih menjadi tuli. Korban, laki-laki tua, perempuan, asal punya tanda silang, ditarik keluar begitu saja. Sering hanya mengenakan sarung atau pakaian tidur. Tidak ada tanya jawab, tidak ada sidang adat, tidak ada keluarga yang boleh mendekat. Para penyerang hanya mengucapkan satu kata, bukan bertanya, tapi memastikan, dukun. Setelah itu, segala sesuatu berubah cepat dan brutal. Cahaya senter, teriakan, dan kilatan senjata menjadi satu. Keesokan paginya, tubuh-tubuh korban ditemukan. Di jalan tanah, di kebun tebu, di sawah, di halaman rumah mereka sendiri. Sebagian penuh luka bacok, sebagian tampak dicekik, sebagian lainnya seperti diseret sebelum dibunuh. Dan malam itu, tak ada yang benar-benar tahu siapa pelakunya, atau siapa yang sebenarnya diincar. Dan ratusan orang meregang nyawa terkapar. Setan ayam betul. Kata santet telah lama membumi di Nusantara, hingga membuat siapapun bergidik hanya dengan mendengarnya. Betapa tidak, ilmu hitam ini disebut sebagai yang paling kejam, mampu menyihir, menggandam, dan mengirim benda-benda asing. Paku, kaca, kawat, rambut, menembus tubuh korban yang diincarnya. Dengan satu tujuan yang tak pernah berubah, mati. Itulah sebabnya, budaya Nusantara menjadi sangat sensitif ketika bersentuhan dengan sosok yang dituduh sebagai pelakunya, dukun santet. Dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah reformasi 1998 mengguncang Indonesia, ketidakpastian merayap ke banyak daerah. Aparat kehilangan kendali, aturan tak lagi digubris, dan rumor menjadi lebih kuat daripada hukum. Di Banyuwangi, satu kata yang sejak dulu menakutkan, dukun santet, kembali menyala, menjadi pemantik pembantaian. Ketakutan bercampur kemarahan, fitnah bercampur keyakinan, dan sebagian orang mulai percaya bahwa membunuh terduga dukun adalah bentuk penyelamatan. Padahal, tidak semuanya dukun, dan tidak semuanya bersalah. Di sebuah desa kebun di Jawa Timur pada akhir 1990-an, pemandangan tampak tenang. Hamparan pohon cengkih, kopi, dan kebun yang seolah tak pernah tidur. Di kejauhan, rumah-rumah kayu penduduk berdiri berkelompok, dengan lampu minyak yang redup seperti nafas yang menahan takut. Namun ketenangan itu hanyalah kulit luar. Di baliknya, bisik-bisik mulai tumbuh seperti gulma. Embah itu aneh. Dia bisa ngobati, tapi juga bisa nyantet. Semalam ada cahaya masuk ke rumahnya. Rumor menyebar pelan, menyusup dari warung kopi ke pos ronda, dari dapur ke ladang. Lalu seseorang hilang, lainnya jatuh sakit tanpa sebab. Ayam mati mendadak. Bayangan hitam terlihat di tepi kebun saat malam. Dan bagi warga desa yang telah disulut ketakutan, semua tanda itu menunjuk ke satu sosok. Seorang lelaki tua yang mereka percayai memiliki dua wajah.
Di siang hari ia dianggap tabib, tapi di malam hari, rumor mengatakan, ia berubah menjadi makhluk yang meneguk darah. Malam demi malam, ketegangan mengental. Dan ketika satu warga kembali ditemukan tewas, desakan untuk membersihkan desa tak bisa lagi dibendung. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, nama-nama mulai dibacakan. Satu persatu, tanpa bukti, tanpa kesempatan membela diri. Dan di antara nama-nama itu, banyak yang bukan dukun, bukan pelaku, hanya orang tua, orang pendiam, orang yang salah dilihat, atau hanya tidak disukai. Namun daftar itu sudah dibuat, dan tak ada jalan kembali. Pasukan gelap yang akan menjalankan eksekusi sudah mulai bergerak, dan ketika daftar nama itu selesai dibacakan, malam pun menemukan algojonya. Sekitar pukul 11 malam, di jalanan kebun yang hanya diterangi cahaya bulan, muncul sosok-sosok berpakaian hitam. Jumlah mereka 10, 15, kadang 20 orang. Wajah ditutup kain, hanya mata yang terlihat, dingin, tak memiliki ragu sedikit pun. Mereka tidak berbicara, tidak berbisik, tidak saling memberi isyarat. Seakan mereka telah menghafal setiap langkah dalam ritual kematian ini. Rumah-rumah yang menjadi target sudah mereka hafal dari siang hari. Mereka bergerak cepat, seperti pasukan yang terlatih. Ketukan tidak pernah terjadi. Yang terdengar hanya brak, pintu didobrak, kayu patah, jeritan dari dalam rumah. Langkah kaki tergesa-gesa. Warga di rumah tetangga hanya mampu menahan napas. Tak ada yang berani keluar, tak ada yang berani menoleh. Karena malam itu, siapapun yang membuka jendela bisa menjadi nama berikutnya. Di daftar yang tak pernah tertulis, di bawah gelapnya lampu minyak, bayangan-bayangan bergerak cepat, menyebar seperti wabah. Dan bagi mereka yang menjadi target, itulah detik terakhir, sebelum segalanya hilang. Korban yang dianggap dukun, baik laki-laki, perempuan, tua, bahkan tokoh agama, ditarik keluar hanya dengan sarung atau pakaian tidur. Tak ada pertanyaan, tak ada interogasi, tak ada mengapa. Hanya satu kalimat yang diucapkan seperti vonis mati. Dukun? Bukan bertanya, tapi memastikan. Lalu, sebelum mereka sempat menjawab, senjata tajam itu bergerak dengan kecepatan dan kebrutalan yang hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang yakin bahwa mereka sedang menyelamatkan desa. Tubuh korban ditemukan keesokan paginya di kebun tebu, di sawah, di jalan tanah, di halaman rumah mereka sendiri. Beberapa dengan luka bacok hingga wajah tak lagi dikenali. Beberapa tampak dicekik. Beberapa tubuh compang-camping, seperti diseret jauh di tanah berlumpur. Dan saat matahari mulai muncul, kabut tipis menggantung di atas tubuh-tubuh yang tergeletak. Seolah alam pun enggan menyaksikan kebiadaban itu dengan jelas. Yang paling memilukan, banyak dari mereka bukan dukun, tidak bersalah, hanya korban dari ketakutan kolektif yang dijadikan senjata. Dalam rentang Februari 1998 sampai Oktober 1999, saat Indonesia limbung diterpa krisis ekonomi, kerusuhan sosial, dan tumbangnya kekuasaan 3 dekade, terjadilah salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Jawa Timur. Sedikitnya 250 orang, tua, muda, laki-laki, perempuan, dituduh dukun santet. Mereka diburu, diseret, dan dibantai secara meluas dan sistematis. Ada yang dibunuh secara brutal, ada yang ketakutan karena namanya masuk daftar, lalu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Dan tragedi itu tidak berhenti di Banyuwangi. Terornya merembet ke Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang, hingga Madura. Pagi-pagi, tubuh ditemukan di sawah, kebun tebu, ladang kosong, tanah pekarangan rumah. Sebagian pelaku di lapangan, warga biasa, memang diadili. Tapi itu tidak menjelaskan apapun. Karena pertanyaan yang sebenarnya adalah, siapa yang menggerakkan semua ini? Siapa yang menyalakan api?
Siapa yang membuat daftar nama itu? Sampai hari ini, jawabannya tak pernah benar-benar jelas. Pada 2015, Komnas HAM mulai menyelidiki kasus ini. Mereka menemukan pola yang sangat mencurigakan. Adanya propaganda, adanya penggalangan massa, adanya pendataan, daftar nama orang yang dianggap dukun. Dan setelah itu, eskalasi pembunuhan meningkat tajam. Pada 2019, laporan itu diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun tak pernah ditindaklanjuti. Selalu alasan klasik, kurang bukti, kurang saksi. Padahal, sejak awal tragedi ini terjadi, tim investigasi NU Banyuwangi sudah mengendus bau busuknya. Mereka tak sekadar melihat amukan massa. Mereka melihat pola. Mereka melihat arahan. Mereka melihat tangan lain yang bekerja di balik layar. Salah satu anggota tim, Ali Maki Samuel, menyebut secara jelas, ada dugaan keterlibatan kelompok dari rezim yang berkuasa saat itu. Rezim Presiden Soeharto, melalui institusi TNI, secara langsung maupun tidak langsung. Bukan sekadar kasus warga membunuh warga. Bukan sekadar ketakutan pada santet. Ini terlihat seperti pengkondisian. Sebuah operasi. Sebuah permainan kekuasaan. Yang memakai rumor santet sebagai bahan bakarnya. Baru pada 2023, pemerintah, melalui Presiden Joko Widodo, mengakui bahwa tragedi ini termasuk pelanggaran HAM berat. Negara menyesal, negara berjanji memulihkan. Namun hingga pertengahan tahun itu, janji tersebut masih tanpa bentuk. Sementara itu, keluarga korban tetap hidup dalam bayang-bayang trauma, stigma, dan pertanyaan yang tak pernah dijawab. Siapa yang memulai semua ini? Dan untuk tujuan apa? Ratusan nyawa harus hilang? Jin, setan, hayam, metu. Santet, sejak dulu menjadi momok paling menakutkan di bumi Nusantara. Ilmu hitam yang dipercaya mampu mengirimkan paku, kaca, rambut, kawat, bahkan penyakit yang tak terlihat mata, membuat masyarakat hidup dalam ketakutan yang diam. Takut pada dukun, takut pada jin, takut pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan itu nyata. Santet, benar atau tidak, telah membentuk cara pikir masyarakat selama ratusan tahun. Tapi tragedi Banyuwangi memberi kita satu pelajaran paling kelam. Ketakutan adalah pintu yang mudah dibajak. Dan ketika ketakutan itu dipelintir, diprovokasi, dipakai sebagai senjata, manusia bisa menjadi lebih kejam dari ilmu hitam itu sendiri. Ratusan orang terbunuh, bukan oleh santet, tapi oleh rasa takut yang dimanipulasi. Dan itulah sisi gelap yang paling menakutkan. Bukan jin, bukan mantera, bukan benda kiriman, tapi manusia yang percaya pada rumor dan rela menghabisi nyawa orang lain demi ilusi keselamatan. Di balik semua teror itu, kita diingatkan bahwa ketakutan tak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kekejaman. Karena ketika manusia lupa pada akal, lupa pada nurani, dan membiarkan ketakutan memimpin, pembantaian bisa terjadi lagi, dengan alasan apapun, bahkan lebih mengerikan dari korban santet yang sesungguhnya.